Dan di situ aku benar-benar ngeliat si kuntilanak itu berdiri di belakang. Kayak itu benar-benar dia tinggi banget. Dan pala itu hampir nyampe langit-langit rumah aku, kamar aku. Nah, terus kakinya tuh nggak napak, terus terbang. Halo semuanya, balik lagi di Bilik Dialog Asik. Oke, hari ini kita mau ngapain sih, Sya? Hari ini kita akan membawakan podcast yang bertema horor. Oke, tapi sebelum kita masuk nih ke cerita-cerita yang mencekam dan menyeramkan, kita akan perkenalan diri dulu nih. Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Teresia sebagai host di Dilik episode kali ini. Dan aku Rasya sebagai narasumber di Dilik episode kali ini. Oke, jadi untuk masuk ke ceritanya, aku mau nanya dulu nih Sya sama kamu. Iya. Kamu pernah gak sih ngalamin kejadian-kejadian horor di hidup kamu sendiri? Iya pernah, waktu itu dulu banget pas SMP sih. Waktu itu pas malam, aku udah OTW mau tidur nih Itu biasanya kan aku selalu buka-buka HP dulu kan, ngecek WA atau Iya, apapun. Nah di situ pas lagi ngecek WA, tiba-tiba aku mencium aroma gitu. Aromanya itu sama kayak singkong bakar. Tahu kan Oh gimana? iya, tahu. Kayak gosongnya, aroma-aroma gosong Iya. gitu. Nah di situ aku langsung otomatis buka status dan tulis kayak, duh jadi lapar, pengen makan singkong bakar gitu. Dan itu malam. Terus Jam kayak berapa tuh Kak kira-kira? kuliah jam 11-an sih. Oh ya lumayan malam sih. Dan terus ada yang reply temen aku tuh di status itu. Terus katanya, Sya, lu yakin? Ini kan udah malam gitu. Emang ada yang bakar-bakar singkong malam ini? Terus kayak, emang sih baunya bukan dari dapur atau dari mana, tapi di samping kamar aku. Jadi kayak langsung ada gitu ya baunya? Iya, langsung ada. Pokoknya samping kamar itu kan kebun. Oh Terus iya. belakangnya kan rumah kosong kan. Iya. Dan situ kayak, aku langsung notice kayak, oh iya bener juga. Terus pas aku nggak sengaja ngecek Google, searching kayak maksud dari bau singkong bakar itu apa, terus langsung kayak muncul ternyata itu tanda-tanda ada yang mau kita itu ikut sama mereka gitu. Oh wow. Terus pas reaksi kamu pas tahu ternyata artinya itu kayak gitu gimana sih? Aku langsung kabur ke kamar orang tua karena bener-bener takut gitu kan. Terus besokannya masih kepo kan, aku lihat di TikTok, di IG gitu. Terus ada satu akun TikTokers yang ngebahas horor-horor. Terus aku iseng komen kayak, Kak, mau tanya dong kalau misalnya aroma bau singkong bakar itu kenapa ya gitu. Terus itu katanya ada sosok bau genderuwo yang mau kita ikut sama dia dan bawa ke alamnya dia gitu. Wah, tapi nih Sya, aku juga punya cerita yang serupa nih sama kamu. Tapi kalau aku bedanya, waktu itu aku pas lagi sendirian nih. Jadi itu posisinya itu orang tua aku lagi nggak ada di rumah. Dan aku lagi sendirian. Tapi tiba-tiba itu kecium bau melati yang nyengat banget. Nah cuma aku tuh udah tahu nih kalau misalnya mitos dari bau melati itu adalah adanya sosok kunti yang ada di dekat kita gitu. Jadi di situ aku langsung benar-benar panik. Dan aku langsung ngehubungin teman aku buat main ke rumah. Karena iya, serem banget ya. Iya. Emang kalau bau aroma tadi melati sama singkong ya, itu salah satu dari mitos-mitos yang ada. Cuman kita kurang tahu lagi ya kan. Iya bener banget tuh teman-teman. Jadi mitosnya nih kalau misalnya kalian mencium aroma-aroma yang emang gak biasa, itu tuh ada sosok makhluk-makhluk mistis yang berada di dekat kita teman-teman. Yes, betul. Nah, kamu ada gak sih Sya cerita-cerita yang lebih horor lagi? Enggak ada sih kalau kamu ada nggak? Aku ada nih. Jadi aku itu punya saudara. Dan saudara aku ini tuh tinggalnya itu di kampung. Dan kebetulan kampungnya ini tuh deket nih sama lereng gunung. Nah jadi suatu hari ini saudara aku main sama temen-temennya ke daerah gunung lah pokoknya. Tapi yang bikin kayak seremnya itu dari pulang-pulang dari situ, itu saudara aku tuh jadi tingkahnya tuh aneh banget. Jadi tuh dia kayak jadi gak mau makan, jadi gak mau ngobrol, bener-bener kayak mengurung diri di kamar. Nah dari situ tuh orang tuanya udah curiga banget nih, kayak ini kenapa nih gitu kan. Apalagi itu tuh kebetulan banget dia habis main ke gunung tersebut kan. Nah terus akhirnya didiemin nih beberapa hari, tapi semakin hari semakin aneh. Jadi orang tuanya saudara aku ini menghubungi seorang yang dianggap itu pintar dalam ngebersih-bersihin gitu deh pokoknya. Nah, habis dipanggil dan diobservasi saudara aku itu kayak gimana, ternyata nih Sya, ada yang ikut.
dari ketempelan berarti dia. Iya betul banget Sya, ketempelan dari gunung itu. Nah akhirnya si orang pinternya ini nyamperin lah ke gunung itu, terus kayak mencoba berkomunikasi dengan si penunggunya ini. Dan pas berkomunikasi ternyata saudara aku ini ada melakukan sebuah kesalahan yang aku lupa kesalahannya itu apa, cuman kesalahannya itu cukup mengganggu orang-orang atau makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat tersebut. Jadi si makhluk-makhluk ini meminta untuk dibuatkan seperti kayak sesajen gitu guys. Cuma sesajennya ini tuh bersyarat ya. Apa tuh? Jadi seingat aku ya, ini yang seingat aku itu yang pertama sesajennya itu harus ada ayam cemani. Yang dimana ayam cemani itu yang ayamnya itu berwarna hitam semua. Jadi dari matanya, darahnya, bulunya itu semua full hitam. Lalu dia meminta juga masakan-masakan yang tradisional gitu Sya, kayak tradisional orang Jawa. Nah cuma syaratnya adalah tidak boleh dicicipi teman-teman, tapi harus enak. Nah gimana tuh Sya kalau kayak gitu? Kan panik kan. Iya sih. Nah cuman dari saudara aku dan keluarga aku itu menyanggupi syarat dari makhluk tersebut. Jadi akhirnya dibikinin masakan-masakan yang diminta, ayam cemaninya, dan ternyata puji Tuhannya itu masuk di kriteria mereka gitu. Jadi akhirnya jiwanya saudara aku itu kayak udah dibalikin lagi sih abis dari situ. Wih, serem banget sih. Berarti kita tuh harus benar-benar jaga sikap ya, apalagi di tempat-tempat yang kita kurang tahu. Iya, yang kita baru tuh kayak menurut aku emang kita harus jaga sikap sih, karena di situ saudara aku tuh emang agak salah ya, karena ya dia melakukan hal-hal yang bikin penunggu-penunggu di situ tuh marah. Nah, Sya, tadi kan aku udah cerita ini, ada cara-cara pembersihan dari makhluk-makhluk gaib itu menurut orang-orang yang ada di kampung situ. Nah, kalau misalnya kita berbicara dari perspektif agama, kalau dari agama kamu tuh gimana sih Sya? Nah ini disclaimer teman-teman, aku sama Rasya itu kita beda agama, jadi kita akan melihat bagaimana sih cara penanganan kepada makhluk-makhluk gaib dari agama kita. Oke, kalau dari yang aku lihat dan aku dengar, sebenarnya aku nggak begitu tahu ya. Cuman dari beberapa yang aku dengar itu, kalau misalnya ada yang kayak ketempelan gitu Ter, itu bakal dikasih obat yang udah doain seperti kayak air minum doa gitu. Iya. Itu biasa air yasin, ayat kursi, kita suci lah pokoknya yang udah didoain. Terus kalau misalnya emang kalau kesurupan itu pasti ada rukiah gitu. Cuman proses rukiahnya aku nggak tahu sih. Kalau dari kamu gimana Ter? Nah, kalau dari aku guys, berhubung aku itu Kristen Protestan ya, Sya. Jadi kalau specifically di agama aku itu aku kurang tahu nih, karena jarang juga ngeliat dan juga nggak pernah mengalami. Cuma kalau dari agama Katolik nih, aku sedikit banyak tahu karena itu juga udah banyak ceritanya dan juga udah beberapa itu ada filmnya. Jadi ini kalau dari pengetahuan aku ya, kalau misalnya di agama Katolik itu ada yang namanya eksorsisme. Nah, jadi eksorsisme ini dilakukan oleh pastor yang emang sudah di bidangnya gitu. Nah, jadi nggak bisa semua pastor tuh ngelakuin eksorsisme nih, Sya. Nah, di Indonesia itu setahu aku ada beberapa pastor yang bisa. Dan juga itu caranya itu ya gitu. Nah, nanti pastornya datang ke orang yang emang kesurupan, terus nanti didoain, ada doanya itu adalah ya lumayan banyak lah. Terus habis itu ya udah nanti bisa keluar. Nah, terus itu juga kalau di agama Rasya tadi itu ada air doa ya. Nah, di agama Katolik juga ada nih guys, namanya air suci. Jadi setannya itu kalau misalnya dicipratin pakai air suci, itu dia langsung kayak kepanasan gitu, Sya. Nah, juga aku ada cerita dari internet, aku itu pernah baca kasus eksorsisme di Indonesia, guys. Jadi ceritanya tuh gini, Sya. Ada kayak retret sekolah. Jadi retret itu kita pergi ke suatu tempat untuk beribadah dan untuk berdoa gitu lah, guys. Nah, jadi ini cerita itu di puncak nih. Nah, jadi sekelompok anak muda ini lagi retret ke puncak, lalu tiba-tiba salah satu dari mereka ini kesurupan, Sya. Dan itu tuh udah dipanggil beberapa ustadz, orang pinter, dan itu tuh nggak mau, Sya. Jadi kayak mereka tuh udah hopeless gitu. Nah, tapi untungnya di situ itu ada sebuah kapel. Jadi kapel itu adalah gereja kecil. Nah, jadi si orang yang kesurupan ini dibawa ke kapel tersebut, lalu dipanggilkan pastor. Dan kebetulan pastornya itu bisa untuk melakukan eksorsis ini, Sya. Nah, habis itu dibacain doa, lalu habis itu si orang yang kesurupan ini kayak takut gitu Sya untuk melihat ke arah altar, dan ternyata doa yang dibawakan oleh pastor tersebut itu adalah doa Santo Mikael, yaitu Santo Mikael itu kalau di agama Katolik adalah panglima perang tertinggi dan juga dia itu bertugas untuk melemahkan setan-setan gitu Sya. Merinding ya Ter. Iya merinding banget kan. Aku pas baca cerita itu juga kayak wah keren juga nih gitu.
Nah, kalau tadi kita udah ngomongin kayak tentang kesurupan atau ketempelan, itu kan kebanyakan tuh kayak jin atau iblis gitu, Sya. Nah, kalau setan ini kan nggak lepas nih dari mitos-mitos yang ada di Indonesia. Iya. Nah, menurut kamu nih, mitos apa sih yang paling serem di Indonesia? Mitos paling serem itu mungkin pas dulu aku kecil ya. Kita tuh nggak boleh keluar pas maghrib. Oh iya. Nah, yang dimana kalau kata orang-orang dulu mitos tersebut, kalau misal kita yang anak kecil itu keluar pas maghrib, itu bakal kayak diculik oleh gombel gitu kan teh. Dan ternyata mungkin ada beberapa cerita dan difilmin gitu kan. Terus itu mungkin maksudnya baik untuk yang kita nggak sih? Terus pas udah gede nih, aku jadi tahu gimana kenapa maksud dari mitos tersebut gitu. Terus ada lagi mitos yang katanya nggak boleh nyapu malam-malam ya. Iya, aku pernah dengar juga tuh. Nah, itu kayak mitos itu tuh bersangkut pautan sama Mr. K, kuntilanak. Oh my god, serem Katanya, banget guys. iya katanya itu bakal ngundang kuntilanak. Oh iya. Iya, karena ada yang bilang kalau misalnya suara sapu-sapu itu bukan sapu asli, melainkan rambutnya gitu. Oh Yang my god. dari atas terseret gitu ke tanah. Jadi kayak kesannya suara sapu gitu. Tapi itu berlakunya tuh untuk sapu lidi atau sapu biasa sih ini dalam rumah? Itu di luar halaman. Itu Oh, sapu di lidi. halaman. Iya. Oke. Oh, aku udah takut nih guys karena jujur aku suka nih Sya untuk sapu malam-malam. Jadi sebelum tidur aku suka sapu dulu nih kamar aku supaya bersih. Nah, kalau menurut aku nih Sya, aku juga ada mitos yang menurut aku tuh serem banget Sya. Apa? Kamu pernah dengar gak sih Sya? Ada mitos di mana kita itu nggak boleh pakai baju warna hijau saat kita ke pantai selatan Sya. Oh, iya aku tahu. Nah, katanya ya guys, kalau misalnya kita pakai baju warna hijau nih ke pantai selatan, Sya, kita bakal diculik sama Nyai Roro Kidul dan akan dijadikan pelayannya, Sya, di kerajaan gaib. Nah, cuma ada penjelasan secara faktanya nih guys. Jadi kan kalau misalnya pantai-pantai di selatan itu airnya itu kebanyakan tuh berwarna hijau, Sya. Jadi kalau seperti yang kita tahu juga ombaknya itu besar. Iya, bisa. Nah, jadi kalau misalnya ada yang hanyut atau ada yang tenggelam itu susah Sya dicarinya kalau pakai baju tuh warna hijau. Cuma kalau untuk kebenaran dari mitosnya itu ya belum terbukti ya teman-teman karena juga namanya mitos. Jadi sesuai kepercayaan masing-masing aja nih Sya. Nah, kamu ada lagi nggak sih mitos-mitos yang kayak kamu percaya deh untuk saat ini gitu? Kalau saat ini mungkin yang tadi balik awal lagi yang aroma itu. Iya. Aroma yang paling populer gitu kan yang tahu cuman melati sama apa namanya? Singkong bakar. Iya, singkong. Terus ada kayak bau sesajen gitu kan. Iya. Terus ada lagi kalau misalnya ada bau anyer, darah gitu-gitu dan bangkai. Itu katanya salah satu sosok halus yang datang ke kita itu kayak kalau misalnya yang bau bangkai itu bisa jadi kayak pocong gitu kan. Terus kuntilanak juga, mungkin kuntilanak banyak aromanya sih kalau kata. Iya, karena Kunti ini tuh lumayan banyak ya guys mitos-mitosnya di Indonesia. Jadi untuk menunjukkan kehadirannya itu lumayan banyak juga nih tanda-tandanya. Iya. Nah, Sya, tadi kan kita udah bahas mitos nih, Sya. Mitos-mitos tentang seperti kehadiran makhluk-makhluk gaib, juga mitos-mitos tentang gak boleh nyapu malam-malam gitu, Sya. Nah, itu kan berhubungan sama sesosok makhluk-makhluk yang menyeramkan nih, Sya. Nah, kamu ada gak sih, Sya, makhluk-makhluk yang makhluk gaib nih, yang paling kamu takutin gitu untuk kayak, aduh gak mau banget nih bisa lihat gitu. Itu dua itu sih, Ter. Apa tuh? Pocong sama kuntilanak. Kenapa, Sya? Karena Boleh tahu alasannya. kalau misalnya dulu kecil banget itu aku pernah ngeliat satu itu, yaitu kuntilanak. Yang dimana aku lagi tidur nih Teh, kebangun tapi nggak tahu itu sekitar jam berapa, cuman kebangunnya mungkin akhir tengah malam gitu. Nah posisi aku itu menghadap lemari yang ada cerminnya kan. Iya. Dan otomatis aku melek dan itu cermin. Jadi aku bisa ngelihat apa yang di belakang aku gitu. Dan di situ aku benar-benar ngelihat si kuntilanak itu berdiri di belakang. Kayak itu benar-benar dia tinggi banget dan pala itu hampir nyampe langit-langit rumahku kamar aku. Nah terus kakinya tuh nggak napak terus terbang. Kayak itu serem banget sih yang bikin aku menyatakan bahwa makhluk serem yang paling serem. Tapi kamu lihat nggak Sya mukanya itu gimana sih Sya? Mungkin nggak kelihatan ya kemarin waktu itu, cuman kayak ketutup rambut gelap gitu sih Ter. Kalau kamu gimana? Apa? Kalau aku ya, menurut aku tuh yang untuk terserem ya nih kalau di buat aku sendiri itu adalah genderuwo guys. Karena untuk
penggambaran dari sosok tersebut aja menurut aku tuh udah serem Sya. Kayak badan besar, berbulu, mata merah, dan aku tuh bener-bener kayak nggak expect deh kalau misalnya aku sampai ketemu sama dia tuh aku akan bereaksi seperti apa, karena emang dari penggambarannya aja tuh udah serem banget Sya. Udah banyak yang ilustrasiin gitu. Iya, dan juga Sya aku ada cerita nih Sya, horor tentang Miss K juga. Jadi waktu itu aku lagi pulang kampung nih sama mama aku. Jadi untuk posisi tidurnya itu posisi kasur aku tuh kayak gini Sya. Terus di samping aku sebelah sini aku kan tidur paling pinggir nih, pinggir kasur sini. Nah untuk di pinggiran sebelah sini tuh ada space gitu. Jadi kasurnya tuh nggak mentok. Nah terus habis itu di situ pas aku lagi tidur, mama aku nih kayak orang ketindihan. Jadi kayak badannya tuh kaku, kayak cuma bisa melek doang Sya. Dan kata mama aku tuh melihat Miss K lagi mondar-mandir di sela-sela kasur yang kosong itu Sya. Dan mulai dari situ aku juga jadi ikutan takut sama Miss K Sya. Dan kata mama aku untuk penggambaran Miss K yang mama aku lihat itu tuh bajunya itu putih dan agak lusuh gitu, seperti kayak udah terkena tanah gitu, dan juga rambut yang panjang tapi agak berantakan gitu untuk menutupi muka, dan itu juga mukanya nggak kelihatan. Sepertinya si Miss K ini agak malu ya Sya untuk menunjukkan mukanya. Jadi setiap penggambaran Miss K itu pasti nggak kelihatan mukanya. Iya, rambutnya tertutup rambut. Karena rambutnya itu sangat panjang banget nih. Gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas makhluk-makhluk ya kan, Ten? Nih, kalau menurut kamu tuh ada film gak sih yang menurut kamu bikin kamu takut banget buat nonton? Nah, ada banget Sya, karena FYI aja nih guys, aku itu pecinta film horor. Jadi, aku tuh udah nonton banyak banget film horor, tapi tuh menurut aku kalau film-film horor yang sekarang itu kayak kebanyakan tuh template Sya. Iya. Nah, jadi aku punya beberapa film nih yang menurut aku tuh serem gitu. By the way, film luar negeri atau film Indonesia nih Sya? Indonesia sama luar negeri boleh. Oke, kalau buat di Indonesia sendiri, aku itu paling takut sama film Susana Sya. Apalagi yang bernafas dalam kubur. Karena menurut aku itu, film itu tuh bener-bener kayak serem, karena si Susananya ini pembawaannya tuh juga bener-bener dapet banget. Iya. Apalagi itu aku nonton tuh pas masih kecil. Jadi bener-bener kayak anak kecil yang gak tahu apa-apa tiba-tiba nonton film Susana yang udah seserem itu gitu. Dan juga ada satu film lagi nih, judulnya itu Bayi Ajaib. Nah, kalau kamu pernah nonton nih Bayi Ajaib, jadi filmnya itu film dari tahun 82 kalau nggak salah. Cuma di remake lagi di tahun 2023 atau 2022 gitu. Dan menurut aku tuh serem banget. Kenapa? Karena bener-bener yang jadi setan ini, si bayinya ini tuh serem guys. Karena kalian bayangin aja ya, wujudnya bayi, tapi mukanya tuh tua. Kayak kamu bisa bayangin gak sih Sya? Dan menurut aku itu bener-bener kayak, aduh guys, itu takut banget. Sampai aku tuh bener-bener gak berani untuk ke toilet sendiri sejak nonton film itu gitu. Jadi menurut aku, buat teman-teman yang butuh rekomendasi film-film yang horor yang bikin takut, itu bisa nonton Bayi Ajaib. Nah, kalau untuk film horor luar negerinya nih Sya, yang bikin aku takut banget, yang pertama itu ada Insidious. Aku nggak bisa ada yang ngalahin film itu seremnya Insidious, karena menurut aku juga dari storyline-nya itu menurut aku juga serem. Gitu kan. Untuk yang kedua itu film The Omen. Kamu tahu film The Omen? Tahu. Iya kan? Itu seru banget. Wah, gila, itu parah, seru banget. Jadi dia tuh bukan cuma horor aja, tapi ada thrillernya Sya. Karena ada beberapa scene pembunuhan gitu ya di film itu. Jadi bikin aku kayak traumatis mungkin nonton filmnya. Cuman seru guys, dan itu menurut aku recommended juga. Nah, Sya, tadi kan aku udah kasih tahu nih film-film horor apa sih yang bikin aku tuh bener-bener takut gitu. Nah, kalau misalnya di kamu nih, ada nggak sih film horor yang bener-bener bikin kamu takut? Ada. Kalau dari Indonesia itu sebenarnya Danur Ter. Oh, Danur. Ntar dulu, BTW Danur keberapa nih? Kan ada banyak nih Danur. Danur yang kedua, yang setannya itu yang Belanda ya. Oh, yang Ivana. Oh, iya. Ya, soalnya ada adegan yang dimana si Kak Elizabeth, kan Elizabeth versi jahat itu. Iya. Dia tuh ngikutin gerakan orang lagi sholat. Gitu. Oh, iya, aku tahu. Wah, itu serem banget sih, Sya. Aku juga nonton tuh. Terus kalau dari luar negeri itu Insidious sih. Insidious sama sama berarti kita. Conjuring, aku juga suka Conjuring. Iya, Conjuring, karena kalau Conjuring itu personally menurut aku itu yang pertama setannya tuh serem. Terus storyline-nya itu menurut aku juga bagus banget guys. Jadi kayak gimana sih kita bisa dikasih lihat
petualangan dari Ed dan Loren untuk memburu hantu-hantu gitu guys. Itu aja sih. Ada lagi? Udah. Oh udah itu aja. Nah mungkin itu beberapa rekomendasi filmnya dari aku sama Rasya. Untuk teman-teman yang kayak bingung nih mau nonton film horor apa ya, itu bisa nonton yang tadi udah kita sebutin gitu. Nah oke Sya, tadi kan kita udah ngebahas nih beberapa film yang horor yang seru menurut aku sama Rasya. Nah untuk topik selanjutnya nih Sya, aku bakalan nanya ke Rasya, tahu nggak sih ada beberapa games yang kayak emang games ini bertujuan untuk mengundang mereka yang tidak terlihat Sya? Ada Teh. Kalau di Indonesia tuh yang paling populer itu jelangkung kan. Oh iya jelangkung itu yang kayak manggil arwah tapi dia pakai kayak boneka kayak kepalanya itu apa? Batok kelapa. Terus pakai bambu-bambu. Nah itu juga banyak banget nih teman-teman untuk dimainin sama orang-orang di Indonesia. Cuman kalau sekarang sih mungkin udah kayak udah nggak terlalu digunakan. Udah jarang banget dimainin. Cuma menurut aku itu masih tetap terasa vibes horornya karena di film-film juga beberapa itu ada yang pernah ngebawain topik si jelangkung ini. Ini kita manggilnya gimana? Kayak, jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput pulang tadi antar. Gitu guys mantranya. Tapi jangan dicoba ya teman-teman. Sebenarnya ini kayak mitos. Cuma untuk kebenaran itu ya tergantung kepercayaan masing-masing aja. Cuma kalau aku sih prefer nggak usah coba sama sekali ya, daripada nanti kayak malah mengundang gitu kan, malah tambah serem ya. Nah aku juga ada nih Sya. Jadi ada games juga. Cuma ini sebenarnya gamesnya dari luar negeri sih. Yaitu Bloody Mary. Oh iya Bloody Mary. Tahu kan? Nah Bloody Mary itu adalah games yang kita tuh di kaca nih Sya. Nah jadi teknis games itu kita di depan kaca, tapi kita hanya boleh diterangi oleh lilin. Kalau nggak salah tuh sebanyak 3 lilin. Terus nanti kita bakalan manggil nama Bloody Mary itu sebanyak 3 kali. Nah katanya itu nanti si Bloody Mary-nya ini bakal muncul di depan kaca dan akan menghantui kalian. Gitu guys. Serem banget kan? Serem banget sih kalau menurut aku. Jangan pernah coba-coba games kayak gitu. Karena kan seperti yang kita tahu ya, kita tuh hidup berdampingan dengan makhluk lain. Jadi ya kalau misalnya mereka tidak mengganggu kita, ya kita jangan mengganggu mereka gitu. Jangan ganggu duluan gitu guys. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai nih di penghujung podcast kita pada hari ini. Dan aku mau berterima kasih dulu sama Rasya karena sudah bersedia menjadi narasumber di Dilik episode kali ini. Semoga apa yang sudah kita ceritakan tadi bisa menghibur teman-teman semua dan juga menambah wawasan serta bisa berguna buat teman-teman semua. Bye!